Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Salam damai dan sukacita di hari yang baru ini. Hari ini kita akan merenungkan satu kalimat pendek tapi dalam yang bisa mengubah cara kita memulai hari. Firman Tuhan dari Mazmur 46 ayat 10 berkata, "Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah." Apa artinya diam di zaman seperti sekarang? Saat hidup serba cepat, pikiran penuh beban, dan hati mudah gelisah? Pagi ini kita akan belajar untuk menenangkan hati. Bukan karena situasi berubah, tapi karena kita tahu siapa yang memegang kendali, yaitu Tuhan sendiri. Sahabat terkasih, kita hidup dalam dunia yang tidak memberi ruang untuk tenang. Setiap hari kita dibombardir dengan notifikasi dari HP, tuntutan pekerjaan atau keluarga, kecemasan yang muncul bahkan sebelum kita bangun dari tempat tidur. Tapi justru dalam Mazmur 46, Tuhan mengajak kita untuk tenang. Kenapa? Karena Tuhan tahu ketenangan bukan berasal dari situasi di luar, tapi dari hati yang tahu siapa yang kita percayai. Perhatikan konteks Mazmur 46. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sekalipun gunung-gunung goyang, laut bergelora. Artinya, sekalipun dunia kita kacau, kita tetap bisa tenang. Karena Tuhan tidak goyah. Dia tetap Allah, Dia tetap berkuasa, Dia tetap dekat. Ketenangan adalah buah dari kepercayaan. Kalau hati kita penuh dengan ketakutan, bisa jadi karena kita lupa siapa Allah kita. Kita mulai melihat besarnya masalah dan melupakan besarnya Tuhan kita. Sahabat terkasih, kata diam dalam bahasa aslinya di Mazmur 46 bisa berarti berhenti berjuang sendiri. Berhenti mengatur semua dengan kekuatan sendiri. Dan mulai membiarkan Tuhan bekerja. Ini bukan tentang menyerah tanpa harapan, tapi tentang berserah dengan iman. Saat kita diam, kita memberi ruang bagi Tuhan untuk menguatkan hati kita, untuk berbicara ke dalam batin kita, dan untuk menunjukkan bahwa Dialah yang memegang kendali. Diam itu sikap iman, bukan tanda kelemahan. Masih ingat kisah Tuhan Yesus meredakan badai? Saat para murid panik di tengah kapal, Yesus tidur, tenang. Mereka berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Tapi Tuhan Yesus berdiri dan berkata, "Diam, tenanglah." Dan badai pun berhenti. Tuhan Yesus tidak hanya menenangkan badai di luar, tapi juga badai di dalam hati kita. Kalau begitu, bagaimana kita bisa belajar hidup dengan hati yang tenang di pagi hari? Sahabat terkasih, ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mulailah pagi dengan firman Tuhan. Jangan langsung buka HP atau berita. Mulailah dengan doa singkat dan satu ayat firman, seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Firman Tuhan seperti jangkar yang menstabilkan hati kita di tengah ombak kehidupan. Yang kedua, bernapas dan berdiam sejenak. Tarik napas dalam, hembuskan pelan. Kadang kita butuh pause dari suara dunia agar kita bisa mendengar suara Tuhan. Yang ketiga, ingat kembali siapa Tuhanmu. Kita tidak berjalan sendiri hari ini. Tuhan berjalan di depan kita, di samping kita, dan menopang kita. Katakan di dalam hati kita, "Tuhan,
Engkau Allahku, aku percaya kepadamu. Yang keempat, tuliskan kekhawatiranmu lalu doakan. Ambil waktu sebentar untuk menuliskan hal-hal yang membuat kita cemas. Lalu serahkan satu persatu kepada Tuhan dalam doa. Langkah-langkah ini mungkin terdengar sederhana, tapi kalau dilakukan dengan hati yang percaya, dampaknya besar. Sahabat terkasih, mungkin hari ini kita menghadapi banyak hal yang tidak pasti. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap Allah. Dia tetap setia. Dia tetap menyertai kita. Jadi, jangan biarkan pagi ini berlalu dengan hati yang kacau. Ambil waktu untuk tenang di hadapannya. Diamlah dan ketahuilah bahwa Dia adalah Allah yang hidup, yang memegang kendali atas hidup kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk pagi yang baru. Ajar kami untuk diam dan tahu bahwa Engkaulah Allah. Dalam kekhawatiran, beri kami damai. Dalam ketidakpastian, beri kami iman. Kami percaya Engkau beserta kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kalau renungan ini memberkatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Setiap pagi, kita bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bantu juga sebarkan video ini ke teman atau keluarga yang kita tahu sedang gelisah. Biarlah mereka pun dikuatkan dan menemukan damai dalam Tuhan. Sampai jumpa besok pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.